Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di edisi parfum review kali ini gue bakal ngomongin yang namanya Bleu de Chanel Parfum. So, gue mau cerita sedikit tentang Bleu de Chanel ini. Gue udah punya long term relationship sama Bleu de Chanel ini dari tahun berapa ya, 2010 kalau nggak salah, pas mereka baru pertama kali launching. Dan gue inget banget itu pas baru pertama kali launching, gue langsung beli. Gue cobain di mall. Waktu itu gue lagi di Singapura kalau nggak salah. Ya, gue lagi kerja di Singapura. Pas itu baru launching, gue langsung beli karena menurut gue itu parfum wanginya tuh enak banget, sumpah. Dan beda gitu dari parfum-parfum yang sebelumnya gue punya atau gue pakai gitu. Clean, bright, and very, gimana ya bilangnya, sangat ganteng lah istilahnya wanginya. Dan ketika itu gue pakai, dan itu jadi signature scent gue untuk 1 tahun lebih malah. Dan gua menghabiskan udah 3 botol tepatnya, 2,5 botol gua habisin karena gua masih keep sampai sekarang Bleu de Chanel Eau de Toilette yang tahun 2011 ini. So this one is still really really good. Ini Bleu de Chanel Eau de Toilette pas di tahun 2010 sampai 2011 itu Bleu de Chanel sampai 2012 sih sebenarnya gue baca-baca. Itu adalah Bleu de Chanel yang paling sadis-sadisnya. Karena Bleu de Chanel Eau de Toilette ini, itu longevity-nya gila, projection-nya gila, dan istilahnya Bleu de Chanel pas lagi bagus-bagusnya. So, long story short, gua di tahun 2011 itu, gue juga udah nggak pernah pakai Bleu de Chanel that much. Karena gua memang explore ke parfum-parfum lain yang gue suka. Dan alhasil gue masih ada sisanya, dan sekarang gue eman-eman sih, gue sayang-sayang karena gue udah tahu Eau de Toilette yang sekarang tuh katanya bener-bener jelek banget performance-nya and bla bla bla. So, kalau nggak salah di tahun berapa gitu gue lupa, mereka rilis yang namanya Eau de Parfum. Yang Eau de Parfum itu gue nggak gitu tertarik karena gue udah tahu istilahnya mereka pakai bikin kayak ginian karena memang Eau de Toilette-nya tuh udah sucks gitu kan. Dan waktu itu gue juga pernah sniff, gue pernah coba full wear juga pakai karena gue beli gue split dekannya. Dan nggak tahu sih dekannya gue kemanain sekarang. Dan menurut gue wanginya itu ya memang Bleu de Chanel tapi lebih manis, lebih dense, ada density-nya, tapi menurut gue B aja gitu, nothing mind blowing gitu, karena yang bener-bener mind blowing itu sebenarnya Eau de Toilette-nya. So 2 tahun lalu atau setahun lalu gue lupa, mereka keluar yang namanya Parfum ini. Sorry intronya agak lama, tapi karena memang gue cuma mau ceritain sedikit relationship gue sama Bleu de Chanel. Dan ketika mereka keluarin parfum, gue awalnya nggak tertarik. Menurut gue, kayak gituan lagi gitu kan. So, gue juga nggak langsung beli. Tapi ketika ada satu saat gue pergi gathering dan temen gue si Jeffrey, dia pakai Bleu de Chanel parfum ini. Pas dia jalan, gue nemu scent trailnya itu gila, ini enak banget. It's like straight away gue langsung, Bleu de Chanel ternyata masih seindah itu gitu kan. Akhirnya gue juga belum beli, lama banget sampai tahun lalu gue akhirnya dapetin ini. Dan guys, this is sekarang ya, untuk sekarang ini, karena gue cobain di counter Bleu de Chanel juga, Eau de Toilette, Eau de Parfum, dan Parfum. Kalau misalnya lu mau gue urutin, this is the number one for me. Karena menurut gue ini wanginya superb, enak. So, gue spray aja, kita langsung ngomongin scent. So, sorry, 3 menit, 4 menit lebih gue ngomongin intronya. Opening dari parfum ini, it's really good. It's juicy, citrus lemony, yang benar-benar fresh menurut gue. Dan freshnya ini agak mengarah ke juicy menurut gue. Dan punya satu efek yang spesial guys. Menurut gue, ini agak ngingetin gue dengan Bleu de Chanel Eau de Toilette yang dulu, yang ketika disemprot, kalau yang Eau de Toilette dulu itu zesty banget, sedangkan yang di sini memberikan efek yang agak beda. Bukan zesty, dia agak juicy, cuman lebih sparkling. Itu kata-kata yang tepat, lebih sparkling. Gue ngerasa kayak ada sesuatu yang, it's not fizzy, dia nggak fizzy, tapi dia kayak ada sparkling efeknya gitu. Dan itu enak banget, sumpah enak banget. Dan
Opening dari parfum ini tuh bertahan lumayan ya sekitar 10-15 menit. Habis itu dia mulai tone down ke DNA-nya Blue de Chanel yang bener-bener kayak shower gel gitu. Dan itu bertahan sekitar 1 jam lewat dan mulai keluar density dari woodiness-nya. Dan woodiness di sini yang gue bisa dapetin antara perpaduan sandalwood. Gue bisa bilang sandalwood di sini lumayan main player, sandalwood dan ada cedarwood. Dan kombinasi woodiness-nya itu memberikan depth yang lebih ke shower gel like-nya si Blue de Chanel ini. So, menurut gua di sini memang agak lebih manis dibanding Eau de Toilette, tapi dia nggak sampai overly sweet gitu. Dan dia masih di safe teritorinya si Blue de Chanel. Dan itu menurut gue bagus banget. So, kalau misalnya gue bisa bilang, ini wanginya tuh bener-bener Blue de Chanel grown up gitu. Dan ketika udah masuk ke marks 2 jam, 3 jam, dia udah mulai total dry down. Wanginya itu bener-bener woody plus sparkling dari si Blue de Chanel. Itu menurut gue. Makanya menurut gue ini wanginya tuh jadi Blue de Chanel yang lebih dewasa. So this is really really good. So anggap it goes along with time gitu. Dulu ketika gue masih baru lulus kuliah dan lagi kerja awal-awal gue pakai yang ini, dan sekarang gue udah grown up, gue pakainya ini. If that makes sense. So kalau misalnya anak-anak muda pasti sekarang ngejarnya yang Eau de Toilette, tapi kalau udah sampai seumur gue pasti lebih prefer yang Eau de Parfum. And that makes sense menurut gue. So it goes a long way with me sampai udah sekarang 2020, berarti udah 10 tahun, dan si Blue de Chanel ini masih bisa menang satu posisi di hati gue dan di pikiran gue. So that is really good. Nggak gampang untuk pertahanin sesuatu yang populer sampai selama itu, walaupun dia udah sampai keluar edisi yang si parfum ini. So, tadi gue udah ngomongin soal scent, sekarang gue bakal ngomongin soal performance. Performance dari parfum ini, kalau kita ngomongin projectionnya itu lebih kuat di 1 jam sampai 2 jam awal. Dan dia itu lebih loud ketika di tempat panas, that's like really normal. Dan projectionnya itu nggak terlalu jauh, tapi juga nggak terlalu dekat, so it's like moderate projectionnya, tapi lumayan kuat di 1 jam awal. Dan sillage, central dari parfum ini tuh amazing, seriously amazing, karena memberikan kesan mewah banget. Karena pertama kali pas gue nyium central ini dari si Jeffrey, it was like really really good. Centralnya itu tuh langsung masuk ke otak gue gitu. Dan sampai sekarang aja buktinya gue masih inget gitu central dari parfum ini. So, yang bisa gue bilang projectionnya seperti itu, centralnya itu mewah dan punya sparkling effect itu, jadi ganteng guys. Seriously. Dan sekarang gue bakal ngomongin longevity-nya. Longevity dari parfum ini bisa dibilang quite good, tapi bukan good atau beastly gitu. Dia slightly above average menurut gue. Wangi ini bisa bertahan sekitar 6-7 jam di kulit gue. Tapi kalau lu semprot di baju itu akan bertahan lebih lama. Cuman kayak gini guys, walaupun dia gue bilang longevity-nya 6-7 jam, itu bukan berarti dia projectionnya 6-7 jam. Karena ketika dia udah masuk di sekitar 4 hour mark, dia itu mulai bener-bener close to the skin. Tapi kalau lu misalnya gerak-gerak, dia itu heat activated dan wanginya baru keluar lagi. Itu seperti itu. Dan I really like it, I really enjoy this scent. Dan bisa gue bilang Blue de Chanel itu memang blue parfum yang paling mewah menurut gue. Walaupun seperti yang gue bilang, kayak orang-orang try to replicate untuk coba take down Blue de Chanel, contohnya Sauvage. Sauvage itu benar-benar like shower gel type of fragrance also. Cuman ada satu sisi dari Sauvage nggak bisa ngalahin wangi mewahnya DNA-nya si Chanel, Blue de Chanel ini. Karena ini bener-bener
lovely, it's really good. Dan yang seperti gue bilang, wanginya itu mewah, ganteng. Dibilang maskulin banget enggak, tapi sisi woodiness ekstra di sini bikin dia makin maskulin. It's just really awesome, guys. Enak banget, sumpah. Wangi citrusy, wangi woodiness-nya, terus dipadu dengan shower gel-like-nya. It's just awesome. I just can't stop saying how awesome is Blue de Chanel Parfum ini. So, kalau misalnya teman-teman nanya, kok ini mendingan beli yang mana? Beli eau de toilette, eau de parfum, atau parfum? Kalau misalnya lu orang in the early 20, kalau masih umur 20-an, lu orang mendingan beli yang Blue de Chanel eau de toilette. Cuman, ya gue warn dulu, performance-nya nggak sebagus dulu ya. Tapi, kalau misalnya lu nanya worth it atau enggak secara wangi, yes, it's worth it. Karena wangi Blue de Chanel itu memang khas dan mewah. Dan kalau misalnya eau de parfum, I'm not really recommending the eau de parfum. Kecuali misalnya range umur lu itu di sekitar 23 sampai 28, that's eau de parfum. Yes, it's good karena memang lu bakal butuh sweetness-nya, lu butuh untuk impress cewek misalnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya lu udah above 30, udah di atas 30, gue bakal saranin Blue de Chanel Parfum. Karena dia itu lebih mewah, lebih mature. Gue nggak bilang wanginya tua, dia lebih mature, lebih grown up. It's like the big brother of Blue de Chanel gitu jadinya. Dia yang paling mature, tapi dia masih punya sisi daya tarik tersendiri. Oh, gue udah tahu kata-kata yang cocok buat ini. Charming. Ini tuh charming banget wanginya. I like this perfume gitu. Gua kalau misalnya suruh pilih antara Blue de Chanel atau Sauvage, gue bakal pilih secara wangi, gue bakal pilih Blue de Chanel. Karena Blue de Chanel ini memang wanginya tuh good, mewah, Chanel gitu loh. I mean like dia punya satu ciri khas tersendiri dari Blue de Chanel yang memang dari tahun 2010 itu melengket banget di otak gue dan di hati gue. So, soal harga, parfum ini tuh sekitar, I don't know, 2 juta mungkin ya. Ya, sekitaran segitu. Dan occasion untuk parfum ini, kalau buat gue, sekarang ini lebih gue pakai untuk nyantai-nyantai. Walaupun, kalau lu mau pakai buat kerja, ini profesional banget untuk wangi kerja sebenarnya. Tapi buat gua sekarang ini parfum kerja gua kalau di rumah. Cause I really enjoy it. I don't really need like attention grabbing, walaupun ini attention grabbing menurut gua wanginya. Tapi dia attention grabbingnya secara mewah ya, secara charming gitu, bukan yang oh gua pakai parfum wangi gitu. Oh gua pakai parfum yang loud gitu, enggak. Tapi dia punya sisi alluring tersendiri. So this is good. Gue tadi udah ngomongin scent, gue udah ngomongin performance, gue udah ngomongin occasion, gue udah ngomongin price, and gue udah ngomongin final thoughts gue. So I guess that's it. Thank you guys for watching this video. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat tersendiri tentang Blue de Chanel atau Blue de Chanel yang kalian suka, kalian bisa tulis di komentar bawah apa pendapat kalian tentang Blue de Chanel Parfum ini, atau kalian lebih suka eau de toilette atau lebih suka eau de parfum, and why. So, thank you guys for watching. Until next time, bye-bye.